keharusan demi keharusan menjadikan kita kelelahan. Seorang anak yang disuruh harus, saya mencuci piring, walaupun awalnya anak ini ingin mencuci piring, jadi gak pengen cuci piring. Begitu diharuskan. Mengharuskan menerima justru membuat kita tidak terima terhadap perasaan tidak terima. Which is akhirnya kita gak terima apapun di situ. Dan saya merasa bapak saya yang jadi penyebab dari semua kesulitan hidup saya tuh karena bapak saya gitu loh, Dok. Welcome back to Wellspring Conversation. Dengan saya, Jimmy Ardian, saya seorang psikiater. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Kita mau ngobrol-ngobrol saat ini dengan rekan kita cukup jauh di Jawa Barat dengan A. Hai A. Halo, Dok. Halo, thank you ya udah menyempatkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol hari ini. Hari ini kita mau diskusi tentang apa yang mungkin mengganggumu sehingga kita bisa sama-sama belajar nih. Nah, apa nih yang kira-kira bisa saya bantu? Oke, saya mulai cerita. Saya kasih gambaran ya, Dok, garis besarnya tuh seperti apa gitu. Saya perempuan dari Jawa Barat, usia saya saat ini 40 tahun, saya belum menikah. Saat ini saya tinggal berdua dengan ibu saya. Ayah saya udah meninggal 4 tahun yang lalu. Secara pekerjaan saat ini saya punya pekerjaan yang cukup baik lah dengan penghasilan yang cukup baik. Tapi saya rasakan hidup kok capek dan berat banget gitu, Dok. Kayaknya tuh hidup cuman penuh tekanan, penuh tanggung jawab, penuh tuntutan. Seperti itu gitu. Dan saya merasa bapak saya yang jadi penyebab dari semua kesulitan hidup saya tuh karena bapak saya gitu loh, Dok. Jadi karena saya anak tunggal gitu, bapak saya tuh dari kecil overprotective ke saya. Jadi dia selalu nuntut saya, kamu tuh harus mandiri. Kamu tuh kalau udah besar tuh harus bertanggung jawab nih ke orang tua kamu nih. Karena anak satu-satunya kan cuma kamu gitu loh. Kamu nih harus berprestasi. Kamu nih harus punya pekerjaan yang baik, yang segala macam gitu loh, Dok. Jadi pada bapak saya tuh bukan siapa-siapa gitu. Maksudnya kalau bapak saya konglomerat ya nggak apa-apa gitu ya. Bapak saya tuh cuma orang biasa aja gitu masalahnya, Dok. Lalu saya tuh harus perfect gitu. Tapi waktu saya mencapai sesuatu itu, bapak saya nggak pernah ada apresiasi ke saya. Muji kek, meluk kek, atau saya lagi bingung nemenin kayak kegalauan saya, kebingungan saya tuh nggak ada sama sekali gitu loh. Puncaknya ini, Dok, sebenarnya yang baru saya merasa hidup kok berat banget gitu. Setelah bapak saya meninggal 4 tahun yang lalu itu. Kok semua tanggung jawab di dalam hidup kok dibebankan ke saya ya gitu loh. Mama saya tuh, ibu saya tuh tipe ibu yang sangat manja gitu, yang sangat bergantung sama bapak saya. I see. Jadi bener-bener ibu rumah tangga sejati gitulah. Nah, bapak saya meninggal, ibu saya bergantung sepenuhnya ke saya. Saya kok jadi kepala rumah tangga iya, jadi tulang punggung iya, jadi segala macam iya gitu loh, Dok. I see. Dan waktu bapak saya meninggal itu sedikit pun saya nggak sedih, saya nggak nangis sama sekali. Saya nggak ada rasa kehilangan. Bahkan jujurnya ada sedikit perasaan lega karena bapak saya nggak ada gitu loh. I see. Tapi yang saya rasakan sekarang itu marah gitu loh, Dok. I see. Kan capek ya hidup tuh bawaannya kemerungsung gitu loh, Dok. Marah aja maunya gitu loh. Terus itu berimbas ke semua gitu. Jadi kayak di kerjaan, saya terkenal sebagai orang yang perfeksionis gitu. Dan saya akan menuntut orang sesuai standar pekerjaan saya gitu loh, Dok. Jadi begitu gitu. Jadi maunya tuh perfect aja gitu. Semua harus sempurna gitu. Bawaannya marah. Kenapa sedikit marah? Hal sensitif sedikit marah gitu loh. Jadi kayak mode perang terus gitu hidup tuh. Itu kan capek banget gitu loh, Dok. Saya nggak tahu nih sebenarnya saya marahnya ke siapa gitu, sebenarnya ke Tuhan, ke bapak saya, apa kemana gitu loh. I see. Tampak sekali ya marahnya ya. At the same time, Berasa ya, Dok? berasa. Tekanannya berasa. Dan apa tepatnya yang sangat ingin saat ini kamu tanyakan untuk kita jawab sama-sama? Kalau orang yang masih hidup, mungkin bisa rekonsiliasi ya, Dok. Masalahnya sumber kemarahan saya ini, bapak saya ini kan udah nggak ada gitu loh. Saya harus gimana gitu, biar hidup lebih enak gitu. Saya percaya kisah A ini bukan kisah satu orang. Ada banyak orang yang terwakili sama pertanyaan-pertanyaan ini. Ada yang marah dengan seseorang, mungkin orang tuanya, namun tidak lagi bisa melakukan perbaikan. Karena yang bersangkutan sudah tidak ada. Tidak mungkin rekonsiliasi, tidak mungkin konfirmasi, tidak mungkin perubahan perilaku, tidak mungkin. Karena sudah tidak ada. Sehingga yang muncul hanya frustasi, aku harus ngapain, emosiku masih ada di sana. Bisa dimaklumi sekali.
At the same time, pertama-tama saya ingin cerita dulu sedikit tentang bagaimana cara kerja otak untuk at least supaya kita mengurangi penghakiman kita terhadap diri sendiri. Otak manusia selalu menggunakan referensi yang ada di belakang untuk mempersepsi atau memprediksi realita yang ada di depan. Tanpa tahu referensi, misalnya kalau rekan-rekan nggak tahu ini apa, nggak punya memori ini apa, mungkin rekan-rekan hanya akan melihat ini sebagai gelang. Tapi kalau ada referensi, Anda akan tahu ini jam. Referensi yang berasal dari masa lalu selalu kita gunakan untuk mempersepsi realita. Itu problemnya. Ketika referensi yang digunakan yang saya punya sebenarnya tidak nyaman. Referensinya adalah saya harus berjuang, saya harus mencapai sesuatu, saya harus mampu, saya harus menghidupi. Perhatikan tadi ketika A bertanya, berapa banyak kata harus yang disebutkan? Saya lost count, karena banyak. Memori-memori tentang keharusan tadi menjadikan rekan kita, A, membaca realita dengan cara seperti itu. Saya harus. Diharuskan untuk olahraga saja itu melelahkan. Apalagi jika keharusannya berlapis. Itu hanya pilihan kata. Kita belum bicara bagaimana kata tersebut diucapkan dalam konteks apa dan lain sebagainya. Yang mungkin akan membuat semakin lelah. Keharusan tadi perlu kita sadari sebagai bentuk apa yang saya percaya dulu, yang saya gunakan untuk membaca realita. Bukan untuk melakukannya dengan harus, tapi bukan untuk bilang jangan dilakukan. Tapi sadari dulu, kalau ini adalah beban yang saya bawa selama ini. Dan ini melelahkan. At the same time, mengetahui masalah bukan berarti menyelesaikan masalah. Ketika kita sadar ada banyak beban, banyak keharusan, banyak tuntutan yang diberikan oleh orang tua, siapapun itu, pada saat kita tumbuh dewasa, beban itu akan terasa. Karena kita bukan lagi anak-anak yang disuruh, kita yang menjalankan. A yang menjalankan. Beda cerita ketika saya menjalankan dengan sukacita, dengan memang niat, atau dengan harus. Seorang anak yang disuruh harus, let's say mencuci piring, walaupun awalnya anak ini ingin mencuci piring, jadi gak pengen cuci piring, begitu diharuskan. Atau awalnya niatnya pengen nyapu, begitu diharuskan, gak pengen nyapu. Kadang kita perlu menemukan jeda itu, celah itu. Actually sebenarnya saya juga ingin berkarir yang baik. Actually sebenarnya saya ingin juga kok membantu orang tua. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, saya ingin juga kok olahraga, makan sehat, melakukan yang baik. Karena banyak dari kita sebenarnya ingin. Tapi harus itu yang justru membuat kita jadi gak ingin. Walaupun ada banyak alasan di baliknya, tapi salah satu yang mungkin patut kita pikirkan untuk kita lepaskan A adalah keharusan. Termasuk misalnya keharusan untuk memaafkan, keharusan untuk segera move on, atau keharusan untuk rekonsiliasi, atau keharusan untuk realita tidak menjadi seperti ini karena keharusan demi keharusan menjadikan kita kelelahan. Walaupun memang betul kalau itu terjadi itu ideal, tapi ngerasa gak sih harus ini juga melelahkan? Bagaimana menurutmu A? Betul dok. Ya, jadi kayaknya hidup tuh nggak ada happy-nya gitu. Hidup tuh saya kehilangan sebenarnya diri saya tuh apa sih gitu loh. Ya. Saya cuman buat untuk memenuhi ekspektasi orang lain aja gitu. Mari kita renungkan sedikit buat teman-teman yang seperti A. Karena saya percaya yang kayak gini banyak. Mari kita berandai-andai dulu. Tutup mata, ngayal-ngayal boleh. Jika seandainya saya dibebaskan, seandainya nggak ada yang harus, seandainya saya diizinkan, seandainya orang tua saya membebaskan, maka kemudian apa yang akan saya kejar sekarang? Perlahan-lahan mencoba jawab itu. Dan kadang jawabannya juga gak pasti. Jawabannya mungkin hanya suara kecil yang tidak terlalu jelas, yang mana wajar dia kecil, karena selama ini pun selalu diabaikan, karena dia diteriaki dengan keharusan. Mungkin kita perlu dengarkan, atau mungkin pelan-pelan arahkan telinga ke suara-suara yang gak jelas ini, yang jauh ini. Karena mungkin itu suara kita. Sorry kalau men-trigger ya. Ya kelihatannya jawabannya terlalu emosional. Maaf ya. Aman. Aman ya. So mungkin itu arahan yang lebih aman daripada bagaimana memaafkan atau melepaskan marah. Karena saya percaya memaafkan pun di dalam kepala kita ada keharusannya. Harus maafin, betul kan ya? Atau harus gak marah. Sebentar, ini kenapa semuanya ada kata harus? Bagaimana kalau itu tugas pertama yang mau kita latihkan sama-sama? Belajar gak harus, gak ada yang harus kok. Baik untuk memaafkan tapi gak harus. Boleh maafin tapi gak harus. Kalau ini gak harus, apa yang mau kamu lakukan kira-kira sekarang? Have some rest. Dan have some rest. Iya. Kalau boleh saran, have some restnya yang serius lah. Beberapa orang tuh have some rest tapi badannya istirahat, kepalanya kemana-mana gitu. Aku harusnya istirahat, harusnya.
Harus lagi. Not helping. I see. Take some rest. Some restnya juga serius. Menurutmu kamu boleh istirahat? Nah, Nah, itu dia. ketawa dia. Jadi ya dok, kayaknya kok merasa bersalah kalau istirahat gitu ya. Betul, betul. Iya, kerjaan masih banyak, masih harus banyak yang Nah, dikerjain. aduh. Ini kalau podcast nanti dihitung berapa kali ngomong harus, kayaknya melebihi jumlah subscriber kayaknya nanti. Oke, lawan kata dari harus menurut saya bukan tidak harus, tapi boleh. Aku harus? Oke. Enggak. Aku boleh. Oke. Aku boleh buat Oke. kerja. Aku boleh buat ngerjain deadline. Aku boleh. Aku boleh juga buat istirahat. Lawan kata dari harus bukan nggak harus, tapi boleh. Oke. Bolehkah kamu mengizinkan dirimu untuk istirahat? Jangan sambil scrolling, bukan ide yang baik itu. Menurutmu bagaimana jawabannya? Mas, sudah cukup, boleh dicoba dulu. Karena kalau nggak dicoba, ya gimana? Atau masih ada yang meragukan untukmu? Menipiskan trigger dok. Jadi mengurangi sakitnya mungkin ya. Ya, ya. Masih sakit, masih nggak bisa nerima 100%, tapi itu sedikit melembutkan gitu. Iya, ya. Anyway, nggak harus juga loh menerima. Oke, boleh Menerima, boleh diterima. Kadangkala mengharuskan menerima justru membuat kita tidak terima terhadap perasaan tidak terima. Which is akhirnya kita nggak terima apapun di situ. Make sense ya? Walaupun kalimat saya kayak muter-muter itu barusan. Boleh terima, boleh juga nggak. Yang mana nanti jika diharapkan, jika diinginkan, jika dibutuhkan, terutama jika by time latihan-latihan melonggarkan rasa sakit ini tidak kunjung melonggarkan juga, probably datang ke psikolog atau psikiater mungkin dibutuhkan. Saya tidak bilang pasti dibutuhkan, tapi just consider aja, pertimbangkan dulu aja. Tapi mungkin dengan latihan membebaskan keharusan, mungkin sedikit banyak juga membantu. Semoga. Siap dok. One key takeaway is, buat diskusi kita hari ini, walaupun niatnya baik, seringkali keharusan itu menciptakan pressure yang tidak perlu. Seorang anak kadang bukan hanya butuh dibimbing untuk melakukan apa yang harus dilakukan, tapi juga menemukan kenapa dia perlu melakukan itu. Sehingga motivasi itu tidak datang terus-menerus dari luar yang membebani. Tapi seharusnya, saya juga pakai kata harus, tapi sebaiknya muncul dari dalam, sehingga sang anak melakukan itu dengan alasannya. Ketika itu dilakukan, bebannya akan dirasa berbeda, walaupun perilakunya sama. Sama-sama bersyukur, sama-sama ibadah, sama-sama memaafkan, sama-sama menerima. Jika itu berasal dari dalam, kita tahu alasannya, maka itu akan jadi jauh lebih mudah. Dan the second key takeaway buat podcast ini menurut saya adalah, jika kita belum bisa menghilangkan rasa sakitnya, at least, mari kita tidak menambah dulu rasa sakitnya. Menambah dengan keharusan, menambah dengan beban baru, at least kita kurangi dulu. Kamu setuju atau kamu pengen nambahin apa yang kamu pelajari buat atau take away buat obrolan kita hari ini? Saya cuma belajar dari bukunya dokter yang terakhir, si Anggur itu. Kalau pemaafan itu sebenarnya nggak terlalu perlu kok. Yang penting itu menghilangkan sakit, ya bukan? Ketika kita sudah tidak sakit, memaafkan akan jadi lebih mudah. Walaupun memaafkan juga sebenarnya baik. Kita bukan bilang memaafkan tuh gak baik. Itu baik. Sayangnya beberapa orang mengharuskan, nah kata itu keluar lagi, mengharuskan memaafkan. Bukannya jadi memaafkan, jadi harusnya doang jadinya. Mari kita bebaskan dari keharusan ya. Siap dok. Oke, thank you Semoga hidupmu pelan-pelan terbebaskan dari keharusan. Dan semoga rekan-rekan yang menonton obrolan kita hari ini bisa ngambil pelajaran dari apapun yang barusan kita bahas. Thank you teman-teman yang udah stay tune. Semoga bisa terbantu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.